Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa jumpa kembali. Ya, nah kalau kita lihat tiga keberatan tadi dan tiga tanggapan tadi, coba mari kita lihat penentuan kelahiran Kristus berdasarkan kitab suci. Jadi perlu diketahui perayaan Natal tanggal 25 Desember itu memang baru dikenal secara meluas pada abad keempat ketika penganut agama Kristen diperbolehkan untuk beribadah secara terbuka. Nah, penjelasan yang paling standar yang dipercaya oleh sejarawan dan banyak orang lain bahwa selama berabad-abad gereja berupaya untuk menyebarkan agama Kristen dan merayakan Natal bersamaan dengan festival musim dingin pagan yang populer pada masa itu. Namun ini penjelasan tadi itu kemudian dibantah oleh Frater Richard Rutherford, CSC, seorang profesor teologi emeritus di University of Portland. Rutherford mengungkapkan bahwa dalam 50 tahun terakhir, sejarawan liturgi menemukan tulisan-tulisan awal gereja Kristen kuno yang mendeskripsikan kemunculan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Nah, penentuan kelahiran Kristus berdasarkan kitab suci terdiri dari dua langkah. Yang pertama adalah menentukan kelahiran Yohanes Pembaptis. Langkah berikutnya adalah menggunakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai kunci untuk menentukan hari kelahiran Kristus. Jadi kita dapat menemukan bahwa Kristus lahir di akhir Desember dengan mengamati kali pertama tahun itu yang disebut oleh Lukas bahwa Sakaria melayani di bait Allah. Ini memberikan kepada kita perkiraan tanggal dari kitab Lukas tentang juga memberikan kita perkiraan tanggal konsepsi Yohanes Pembaptis. Dari sini dengan mengikuti kronologis yang diberikan oleh Lukas, kita sampai pada akhir Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Lukas mengatakan bahwa Sakaria itu melayani pada rombongan Abia. Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Kitab suci mencatat ada 8 rombongan di antara 24 rombongan imamat. Kalau saudara bisa membacanya dalam Nehemia 12 ayat 17. Nah, setiap rombongan imam melayani 1 minggu di bait Allah 2 kali setahun. Nah, rombongan Abia melayani di giliran ke-8 dan ke-32 dalam siklus tahunan. Namun bagaimana siklus ini dimulai? Ya, Joseph Heinrich Friedrich telah dengan meyakinkan menemukan bahwa rombongan pertama, Yoyarib, bertugas sepanjang waktu penghancuran Yerusalem pada hari ke-9 pada bulan Yahudi yang disebut bulan Av. Ya. Dan pada masa rombongan imamat Abia, yaitu pada masa Sakaria bertugas, itu melayani dari bait suci itu adalah minggu kedua bulan Yahudi disebut bulan Tishrei, yaitu minggu yang bertepatan dengan the Day of Atonement, hari ke-10. Ya, di kalender kita the Day of Atonement ini dapat jatuh di hari apa saja dari tanggal 22 Desember sampai dengan 22 September sampai dengan 8 Oktober. Ya, jadi tanggal ini the Day of Atonement ini tanggal 22 September sampai 8 Oktober. Nah, dikatakan dalam Injil bahwa Elizabeth itu mengandung beberapa lama kemudian, ya, setelah masa pelayanan Sakaria. Kalau kita baca di Lukas 1 ayat 24. Jadi konsepsi Yohanes Pembaptis terjadi mungkin sekitar akhir September, sehingga menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis di akhir Juni dan meneguhkan perayaan Gereja Katolik tentang kelahiran Yohanes Pembaptis tanggal 24 Juni.
Nah, dalam buku Proto-Evangelium of James dari abad kedua menggambarkan bahwa Sakaria sebagai imam besar memasuki tempat Maha Kudus. Dan ini mengasosiasikan dia dengan the Day of Atonement tadi yang jatuh di tanggal 10 bulan Tisri, kira-kira akhir September. Segera setelah menerima pesan dari malaikat Gabriel, Sakaria dan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Jadi perhitungan 40 minggu setelahnya menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis itu di akhir Juni. Nah, meneguhkan perayaan Gereja Katolik bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis itu ada di tanggal 24 Juni. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa sesaat setelah perawan Maria mengandung Kristus, ia pergi untuk mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Baca nanti di Lukas 1 ayat 24 sampai 27 dan 36. Jika 6 bulan ditambahkan kepada 24 Juni, maka diperoleh 24 atau 24 malam 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, diperoleh hari peringatan kabar gembira, yang itu tanggal 25 Maret. Hari peringatan kabar gembira ini bisa disebut Annunciation, ya. Maka jika Yohanes Pembaptis dikandung segera setelah the Day of Atonement, maka tepatlah penanggalan Gereja Katolik, yaitu bahwa kelahiran Yesus jatuh sekitar tanggal 25 Desember. Tradisi suci juga meneguhkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Sumber dari tradisi tersebut adalah kesaksian Bunda Maria sendiri sebagai ibu. Tentu ia mengetahui dengan rinci tentang kelahiran anaknya, dan hal ini kemudian diteruskan oleh para rasul dan para penerus mereka. Dan Bunda Maria pasti mengingat secara detail kelahiran Yesus yang memang begitu istimewa, yang dikandung tidak dari benih laki-laki, yang kelahirannya diwartakan oleh malaikat, lahir secara mujizat dan dikunjungi oleh para majus, dan menggenapi nubuatan-nubuatan Alkitab. Sebagaimana umum bahwa orang bertanya kepada orang tua yang membawa bayi akan umur bayinya, mungkin juga saat itu orang bertanya, berapa umur anakmu? Kepada Bunda Maria. Maka tanggal 25 Desember, 24 Desember tengah malam, hampir mendekati 25 Desember, itu sudah diketahui sejak dari abad pertama, bahwa para rasul sudah menyatakan tentang hal ini. Baik Matius dan Lukas juga sudah mencatatnya bagi kita. Jadi adalah sesuatu yang masuk akal jika para jemaat perdana, jemaat awal, gereja awal, telah mengetahui dan merayakan kelahiran Yesus dengan mengambil sumber dari keterangan Maria. Nah, kesaksian berikutnya kita lihat adalah daripada Bapak Gereja di abad-abad awal, yaitu abad pertama sampai abad keempat, awal keempat, di masa sebelum pertobatan Kaisar Konstantin dan Kerajaan Romawi. Jadi para bapak gereja tersebut telah mengklaim bahwa memang tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Kristus. Nah, catatan yang paling awal itu dari Paus Telesporus yang menjadi paus sampai 137. Nah, yang menentukan tradisi misa tengah malam pada malam Natal, kita juga bisa membaca dari perkataan Theophilus, seorang uskup Kaisarea di Palestina. Katakan di situ kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi, ya. Lalu di abad yang kedua, Hippolytus tahun 170 sampai 240 menulis demikian. Kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem di tanggal 25 Desember pada hari Rabu
ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun ke-42. Ia atau Kristus itu menderita di umur 33 pada tanggal 25 Maret, hari Jumat di tahun ke-18 Kaisar Tiberius, ketika Rufus dan Robelion menjadi konsul. Nah, jadi dengan demikian tanggal 25 Maret ini menjadi signifikan karena menandai hari kematian Kristus. 25 Maret sesuai dengan bulan Ibrani, bulan Nisan, tanggal 14, tanggal penyaliban Yesus. Nah, Kristus sebagai manusia yang sempurna dipercaya mengalami konsepsi dan kematian pada hari yang sama, yaitu tanggal 25 Maret. Maka tanggal 25 Maret dianggap sebagai hari yang istimewa dalam tradisi awal Kristen. 25 Maret ditambahkan 9 bulan membawa kita kepada tanggal 25 Desember, yaitu kelahiran Kristus di Bethlehem. Nah, Agustinus juga meneguhkan tradisi 25 Maret sebagai konsepsi Sang Mesias dan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahirannya. Agustinus menyatakan bahwa sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret di hari yang sama saat ia menderita, sehingga rahim sang perawan yang di dalamnya ia dikandung, di mana tak seorang lain pun dikandung, sesuai dengan kubur baru itu di mana ia dikubur, di mana tak seorang pun pernah dikuburkan di sana, baik sebelumnya maupun sesudahnya, tetapi ia telah lahir menurut tradisi di tanggal 25 Desember. Ini pengakuan dari Agustinus. Nah, di sekitar tahun 400 juga Agustinus telah mencatat bagaimana kaum skismatik Donatis merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus, tetapi mereka menolak merayakan Epifani di tanggal 6 Januari. Sebab mereka menganggap bahwa perayaan baru tanpa dasar tradisi apostolik. Ya, skisma Donatis berasal dari tahun 311 dan ini mengindikasikan bahwa gereja Latin telah merayakan hari Natal tanggal 25 Desember sebelum tahun 311. Apapun kasusnya memang, jadi liturgis perayaan kelahiran Kristus itu memang telah diperingati di Roma pada tanggal 25 Desember, jauh sebelum Kristen dilegalkan dan jauh sebelum pencatatan terawal dari perayaan pagan bahwa bagi kelahiran sang matahari yang tak terkalahkan itu. Nah, saudara percaya yang mana? Bahwa 25 Desember sesuai catatan sejarah yang diungkapkan dari sejak gereja awal, para rasul, bapak gereja awal memang menyatakan bahwa perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus itu dilakukan pada tanggal 25 Desember. Ya, bukti lain adalah perayaan Hanukkah atau perayaan terang atau perayaan penabisan. Jika ada orang Kristen maupun non-Kristen yang mengatakan bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus bukan di tanggal 25 Desember, mereka harus menyatakan pembuktiannya seperti apa. Dan memang perlu pembuktian. Nah, kita orang Kristen yang percaya tanggal 25 Desember inilah pembuktiannya. Sejarah mencatat bahwa memang Yesus tanggal 25 Desember, Alkitab mencatat. Dan jika mereka tidak dapat membuktikan, ya sebaiknya tutup mulut saja dan teruslah percaya kepada Tuhan Yesus. Memang patut dikoreksi kembali bahwa perayaan Natal gereja sekarang itu sudah dilakukan dan sudah hampir menghilangkan makna Natal itu sendiri karena dilakukan dengan berhura-hura. Jadi marilah kita kembali kepada makna Natal yang sesungguhnya, yaitu Yesus lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus lahir
untuk menjalankan misi Bapa Surgawi, yaitu mendamaikan dirinya dengan manusia ciptaannya dan menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Semoga dengan pencerahan ini saudara bisa memaknai tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Orang Majus pun, para raja-raja itu datang menyembah Dia. Malaikat memberitakan kelahiran Yesus Kristus. Sorga dan bumi menyatakan bahwa seorang anak, penyelamat umat manusia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, telah lahir di bumi. Karena itu teruslah bersuka cita.